Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, NKRI harga mati. Ya, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk anda semuanya yang sudah berkunjung di video ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan sukses dunia akhirat. Amin. Meskipun pada saat ini belum ada calon presiden ataupun calon wakil presiden yang resmi, eh, baik diusung oleh partainya itu sendiri, didukung oleh masyarakat, tetapi gadang-gadang dan berita santer telah muncul beberapa capres dan cawapres yang menjadi gambaran siapa saja capres dan cawapres yang harus dipilih oleh warga masyarakat. Memang saat ini bukan saatnya dan belum saatnya berkampanye kemudian memperkenalkan capres juga cawapres kepada masyarakat. Tetapi ternyata di sini ada sesuatu yang unik, di mana siapapun yang mau jadi pemimpin, baik itu presiden, baik itu dia seorang gubernur, seorang bahkan RT, ini tidak baik dan tidak elok ketika dia bersilaturahmi kepada warga masyarakat ketika dia akan menyalonkan saja, mau jadi cawapres kayak, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi RT, RW, lurah, baru dia silaturahmi, tetapi tanpa kepentingan itu tidak ada silaturahmi. Nah, dalam hal ini ada juga beberapa pejabat yang memang menunjukkan kinerja nyata sehingga mudah sekali dikenal oleh warga masyarakat. Tapi ada juga seorang pemimpin yang populer. Nah, seorang pejabat negara yang populer, tapi populernya itu bukan hal yang positif. Jadi meskipun dia terkenal, tidak menjadi kebanggaan apalagi mau dipilih oleh masyarakat. Nah, maka dalam hal ini menarik sekali teman-teman semuanya. Saya mencoba mewawancarai beberapa teman, kolega yang berada di lapisan bawah, di level bawah, dan saya mencoba mengetes opini mereka mengenai beberapa capres dan cawapres yang baru digadang-gadang belum resmi karena belum ada terbitan resmi baik itu dari KPU atau yang lainnya karena memang belum waktunya. Tetapi ini adalah saat yang tepat. Kenapa saat yang tepat? Bahwa ini 2022, di mana 2 tahun itu waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi untuk para pemimpin yang mau dipilih oleh warga masyarakat, baik itu menjadi presiden, baik itu menjadi gubernur, mau menjadi bupati atau mau jadi apa saja. Jangan silaturahmi itu atau memperkenalkan diri ketika ada mau dan ada butuhnya saja. Pada saat kampanye, pilpres, pileg, baru itu ramai berseliweran, bersilaturahmi bahwa ini, bahwa itu, kirim ini, kirim itu. Nah, maka di sini ada suatu pelajaran yang sangat baik sekali. Maka ketika kita ingin dikenal, ketika kita ingin dipilih, maka bersilaturahmilah bukan pada saat kampanye. Seperti apakah wawancara saya dengan beberapa teman saya yang mereka berlatar belakang dari, ada yang pengusaha, ada yang pelajar, ada juga yang karyawan perusahaan, juga pelajar dan masyarakat biasa-biasa saja. Ini dia videonya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bah. Siap, Bahron. Kumaha, apa kabar? Baik, Bah. Alhamdulillah, Bah. Ini, Bah, saya mau ganggu waktunya sebentar, boleh? Oh, boleh, Bah. Mm-mm.
Jadi Bahajan tinggal menjawab saja pertanyaan-pertanyaan dari Bahroni ya, dengan singkat, Siap. padat, dan lugas. Oke. Yang pertama, siapa saja calon presiden yang Anda ketahui? Belum. Gak Belum, tahu, Bah. belum, tidak ada. Oke, Ya, belum lanjut. tahu. Pertanyaan yang kedua, karena belum tahu, tapi barangkali ayah gambaran. Siapa calon presiden yang pantas? Cek Abah. Belum ada gambaran, Bah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kenapa menganggap orang itu pantas jadi presiden? Tidak menganggap, Bah, karena belum ada pilihan dan gambaran. Belum ada pilihan, belum ada gambar. Pertanyaan berikutnya, Bah. Apakah Abah berminat menjadi presiden? Tidak. Tidak. Nah, berarti kalau begitu pertanyaan terakhir, Bah. Siap. Seandainya nanti, kalaupun belum ada gambaran, tetapi nanti kan pasti bakal ada yang terpilih nih. Iya. Apa yang ingin Abah sampaikan kepada presiden yang terpilih siapapun nanti? Oh, siapapun ya. Nah, Siapapun. Apa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. gitu. Itu aja ya, menjalankan Ya, tugas yang sebaik-baiknya. Ada yang ingin ya. disampaikan yang lain, Bah? Oh, mungkin cukup, Bah. Cukup. Oke, thank you, Bah. Terima kasih Oke, waktunya. sama-sama, Bah. Semoga apapun yang diharapkan tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Terima kasih Rabbal Alamin. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa Kumaha bah? kabar Sampurasun? Sampai saya alhamdulillah menuju Oh, ngalumuk ya. kalau kenapa tuh? Yes, gini Kang. Ini Roni sengaja telepon Siap. atas nama Garut Unique Channel dari studio. Oh gitu. Jadi Abi teh ini bahasa tipe ini ngiringan anu siaran langsung teh ya kan. oh, Kemudian saya kuota kemarin. Sarek siapa Yusuf saya teh? Pak naon teh? Pak Ihsan. Pak Isan ya teh eta. Tenang Kang, nanti banyak hal yang akan bisa kita obrol-obrolkan. Cuma kalau untuk kali ini, eh, Roni sudah siapkan beberapa pertanyaan yang akan tinggal jawab saja secara singkat, padat, lugas, dan Oh, tentunya siap. objektif Kang ya. Mohon. Oke, udah siap Kang ya? Siap. Oke, kalau sudah siap berarti. Disiapkeun heula. Ya. Jadi begini Kang, mari kita sama-sama sepakati bahwa kita adalah pendukung politik bersih gitu ya. Nah, siap. Nah, kemudian di 2024 yang 2 tahun lagi, terlepas dari semua masalah yang ada di negeri dan bangsa ini kita ingin memberikan sebuah chemistry yang positif, biar nanti sinkron antara elit politik dengan masyarakat yang ada di level bawah. Siap. Walaupun sekarang belum ada calon presiden resmi, tetapi sebagaimana di medsos ataupun di media massa itu sudah ada beberapa nama yang digadang-gadang. Betul kan ya? Akan juga mengamati mungkin. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah yang pertama, siapa saja calon presiden yang digadang-gadang ini yang akan kenal, tahu sampai saat ini? Hampir semua sih dikenal secara media ya, bukan secara pribadi. Ya, betul, kan. Cuman memang yang populernya tetap ada 3 gitu ya. Mungkin nama 4 dengan Pak Adiasa itu. Antara lain Pak Anies, Pak Ganjar, terus siapa tuh? Ini teh Ibu Puan Ridwan Kamil, Puan Maharani, sama itu sih. Siapa ya? Adiasa Perkasa siapa tuh? Yang kanan tuh. Nah, itu mungkin yang lebih saya kenal gitu.
Oke. Nah, sekarang sudah ada gambaran ya siapa saja nih yang digadang-gadang. Dan ini kan besar kemungkinan mereka bisa jadi ya, bisa jadi juga enggak. Namun nih, pertanyaannya adalah dari nama-nama yang digadang-gadang itu, mungkin kita sudah sedikit memiliki apa ya? Memiliki gambaran dari rekam jejak ke belakang dari mulai Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Pak Prabowo, Bu Puan Maharani, Bapak Erlangga dan yang lain-lainnya. Nah, ini personal Kang. Menurut Akang nih, yang pantas untuk menjadi presiden 2024 ke depan nanti siapa? Monggo. Kalau secara ini kita lihat realita yang ada ya. Contohnya begini, kalau misalkan kita dari sana dulu ya, dari Pak Ganjar dulu nih yang lagi rame nih, karena larang ditunjuk sama Pak Jokowi katanya kan begitu. Iya. Kalau misalkan secara garis besar kita memilih Pak Ganjar, kemungkinan Indonesia kalau dipimpin oleh beliau itu akan seperti Jawa Tengah sekarang ini, di mana angka kemiskinan paling tinggi. Katanya, kata BPS ya, bukan kata saya, itu kata media. Tadi disangka saya lagi. Begitu mungkin. Enggak apa-apa. Kalau misalkan sama Pak Ridwan Kamil, kemungkinan Indonesia akan seperti Jawa Barat sekarang ini, di mana angka PHK mungkin meningkat. Mungkin. Nah, kalau misalkan sama Pak Anies lah biar cepat ya mungkin. Ya mungkin Indonesia akan kayak Jakarta seperti sekarang ini gitu. Terlepas dari positif negatif Jakarta ya mungkin ya itulah dengan beberapa penghargaan segala macam, tapi bukan berarti saya mendukung Pak Anies juga. Iya, betul. Gitu. Hanya ini mah replika saja. Betul. Pandangan pribadi lah gitu. Betul Kang. Ya ini kan artinya kita berdiskusi akal sehat Kang ya. Iya. Diskusi akal sehat, objektif dari hati nurani gitu. Karena siapapun presidennya nanti kalau mau Bu Puan, mau Bung Anies atau mau siapapun kalau tidak sayang pada masyarakatnya, kalau menyulitkan masyarakatnya ya buat apa kita pilih gitu ya. Bahkan ini maaf ya. Kalau secara pribadi itu saya kan kemarin ada sebuah partai yang mengusung 9 nama tuh. Nah, kalau saya itu mungkin pola pikir saya ini akan dibalik. Dari 9 angka ini bukan siapa calon terkuat, tapi akan saya pilih siapa calon yang akan dicoret masyarakat pertama mungkin itu. Oh, gitu. Dari 9 itu. Bukan yang dipilih tapi yang dicoret pertama itu. Yang mana mungkin itu perlu di survei juga tuh kayaknya di 9 nama yang salah satu partai itu kayaknya. Baik. Nanti untuk hal ini mungkin akan menjadi judul podcast yang menarik ya Kang. Oke, sekarang kita beranjak ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi tadi menurut Akang yang pantas itu memang sudah sedikit ada gambaran. Sekarang kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Sebetulnya sudah terjawab dari apa yang kita obrolkan barusan ya. Jadi alasan motivasi yang lebih kuat mendasar untuk kenapa orang itu lebih cocok menjadi pemimpin bangsa ini. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Apakah Abah berminat ingin menjadi presiden atau tidak? Secara individu berminat karena siapapun warga negara Indonesia itu berhak dicalonkan dan mencalonkan gitu. Terlepas ada yang memilih atau tidak. Hanya mungkin kita dikebiri oleh aturan yang 20% itu. Jadi tidak bisa semua orang mencalonkan, padahal dalam undang-undang itu kan semua warga negara berhak ya. Berhak. Siapapun itu begitu. Atau mungkin peraturannya karena calon presiden itu harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun atau 1 periode. Sebetulnya tidak juga ya, karena banyak juga sebetulnya anak-anak bangsa ini yang di negeri sendiri itu seolah-olah tidak dibutuhkan, sementara di luar itu menjadi orang-orang penting, bahkan jadi leader gitu kan. Betul.
Itu sangat sayang sekali. Contoh terakhir saya baca ternyata penemu sinyal 4G itu kan orang Indonesia, kan lucu juga, dikembangkan di Amerika. Sedih lah. Nah, mobil listrik juga dulu ya, itu Mobil listrik ya, juga. ketika ditolak di Jadi bangsa ini. saya punya pemahaman seperti ini. Dulu kita dijajah lama-lama, tapi bangsa kita nggak habis. Kenapa? Karena yang menjajah dan yang dijajah sama-sama membutuhkan sebenarnya pada saat itu. Sayangnya, yang sekarang berkembang itu di politisi atau mungkin bukan politisi lah di bangsa Indonesia ini, yang berkembang saat ini bukan semangat juangnya, tapi semangat menjajahnya yang berkembang. Itu sangat disayangkan sekali. Oke, luar biasa. Oke, baik Kang. Jadi secara kembali ke laptop, pada dasarnya Akang berminat ya menjadi presiden. Oke, siap. Ini teman-teman HMPC mungkin bisa nanti dukung jadi presiden. Amin. Amin, amin. Oke, nah sekarang yang terakhir nih Kang, ringan sekali. Baik Bu Puan, baik Bung Anies maupun siapa yang digadang-gadang, jika nanti ternyata betul menjadi calon presiden yang resmi dan terpilih menjadi presiden di 2024 nanti, apa yang ingin Akang sampaikan kepada mereka siapapun yang terpilih menjadi capres dan cawapres? Sudah saatnya kalau misalkan ada siapapun presiden terpilih, kita lebih ke SOP kinerja aparat. Jangan masyarakat terus yang disalahkan. Seperti contoh, di tiap perempatan ada CCTV. Tapi di kantor-kantor pejabat dari eselon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nggak ada kamera sepotong pun gitu. Jadi sudah saatnya kamera-kamera CCTV yang ada di jalanan itu dipindah ke kantor-kantor biar kantor-kantor wakil rakyat, biar para wakil rakyat itu betul-betul dia mewakili rakyatnya. Oh, mereka yang tidur ya. Yang tidur jadi rakyat tahu. Jadi jangan begini, karena mentang-mentang dia wakil rakyat, rakyat pingin kaya diwakilin sama dia, rakyat pingin kenyang diwakilin sama dia. Jangan sampai seperti itu. Itu mungkin yang saya pertama ingin saya sampaikan kepada presiden terpilih. Oke, baik, jadi lucu, menarik sekali Kang. Jadi CCTV tolong dipindahkan aja ke kantor ya. Ya, ke gedung MPR, DPR. Kan banyak tuh dari beberapa provinsi sekarang itu, tiap provinsi pakai tiap gedung. Sayang daripada dipakai di pinggir jalan, cuman ngerekam orang yang pacaran. Sebetulnya rugi secara operasional, terus terang rugi ya sebetulnya. Oke, baik Kang. Jadi ceritanya ini kan semua orang berhak menyampaikan komentarnya, dan kita mah disclaimer dulu nih, kita berlepas dari nyinyir, berlepas dari apapun. Kita hanya mengharapkan contoh berpolitik yang baik, contoh para pemimpin yang baik, agar kita sebagai warga masyarakat ini menjadi terpelajar, dan kalaupun misalkan nanti terjun di bidang politik, ya kita jadi politikus yang baik gitu Kang ya, walaupun ini mustahil. Iya. Oke, baik Kang, nanti mudah-mudahan kita sempatkan untuk ngopi dan untuk buat obrolan lebih asik, lebih lanjut, lebih menarik nanti di studio Kang ya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan ada waktu lah kita bisa lagi. Untuk saat ini mungkin saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kang. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Salam sehat, sejahtera, damai, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Damang. Alhamdulillah. Kemenah wae ya, Kang. Ada saja. Ada Kang saja. Hilman. Bola. Ini saya mau wawancara ke Kang Hilman. Ada beberapa pertanyaan yang mohon dijawab dengan singkat dan lugas juga padat. Berkenan. Tentang apa, Kang? Ya? Tentang apa? Tentang Presiden 2024. Oh, presiden yang baru. Iya, boleh nggak? Boleh dong. Ya. Oke, siap ya. Pertanyaan yang pertama nih, Kang. Siap, Kang. Siapa saja calon presiden yang Akang ketahui, yang digadang-gadang nih ya, karena semua partai belum meresmikan calon presiden yang mereka dukung, tetapi ini sudah kita sama-sama dengar sudah digadang-gadang nih. Ada beberapa
yang akan dicalonkan menjadi presiden. Kendati pun demikian, menurut Akang sendiri, kira-kira siapa saja nih yang akan ketahui? Kalau yang saya ketahui mah dari medsos, kalau nggak salah mah cuman itu aja yang sekarang menjabat gubernur DKI itu siapa? Pak Anies ya? Pak Anies Baswedan. Iya, kalau nggak salah mah gitu. Hanya itu yang saya tahu mah. Oh ya, nih kalau hanya segitu saya kasih tahu nih. Yang digadang-gadang sekarang itu selain Bung Anies, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, ada Prabowo. Itu sih yang Oh, digadang-gadang, yang santer diberitakan di medsos iya, oleh para pendukungnya. Nah, jadi kendati pun Akang kan tahu Mas Anies Baswedan, tahu juga iya, kan Bu tuh. Puan Maharani, tahu Ya, Prabowo, tahu Pak iya, Ganjar tuh. kan. Iya, Nah, di tahu tahu antara medsos. mereka semuanya, ini private, ini sebenarnya private, tetapi saya ingin Iya, tahu iya. saja, menurut Akang yang pantas untuk menjadi presiden 2024 siapa? Ya, kalau dari segi kepantasan dan ketangguhan mah banyak 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 faktor sih. Di Mhm. antaranya yang sekarang sangat menyayangi rakyat, terutama rakyat kecil kan, terus yang Mhm. sangat peduli sama lingkungan. Ya, setahu saya mah hanya Pak Anies sih, Kang. Pak Anies ya. Iya, yang lain kan saya nggak tahu. Mhm. Mungkin mereka belum sempat kenalan ke Akang. Oh, nggak kenalan juga kan Pak Anies mah udah kampanyenya dengan realita gitu kan, Oh iya, oke. Baik, dengan kita beranjak ke kesehariannya pertanyaan begitu. berikutnya, Kang ya. Iya, siap siap Kang. Sebenarnya tadi sudah ada gambaran mengenai alasan kenapa Akang menganggap dia pantas menjadi presiden. Tapi mungkin dari tadi apa yang Akang sampaikan, ada yang lebih mendasar nih, bahwa orang ini pantas menjadi presiden. Ada tidak? Iya, siapa ya? Ya kan tadi eh, Akang sih yang taunya Mas Anies nih. Ya, hanya Pak Anies. Nah, kira-kira Akang merasa dia pantas mungkin. Nah, kalau misalkan dia pantas menjadi presiden, apa nih yang menjadi eh, apa motivasi mendasar atau alasan mendasar kenapa Mas Anies cocok untuk menjadi presiden di 2024 nanti? Yang pertama dari segi ilmunya yang sudah mumpuni, terus yang kedua terhadap masyarakat, lingkungan sekitar sangat peduli sama orang-orang kecil. Hmm. Terus yang ketiga, beliau nggak pernah mempunyai permasalahan yang mendasar terhadap kebangsaan maupun kenegaraan. Malahan Hmm. yang saya tahu hingga sampai sekarang Pak Anies itu jadi panutan, kalau nggak salah mah panutan semua rakyat lah, meskipun saya dari pinggiran nih, kalau Pak Anies kan di Kota. pusat Jakarta, iya. Hmm. Kok bisa bisa nyampe gitu, pinggiran juga. Hmm. Sekarang mah ya terutama saya banyak yang mencintai Pak Anies Hmm. sebagai pemimpinnya, ya sosok yang begitulah yang cocok jadi Hmm. seorang pemimpin bangsa ini, Kang. Jadi Kurang jadi lebih kayak gitu. jadi sangat pantas sekali gitu ya. Iya, sangat pantas. Oke, baik. Terima kasih nih. Beranjak ke pertanyaan berikutnya nih, yang kedua terakhir. Iya. Apakah Bang Hilman berminat menjadi presiden? Waduh, itu mah terlalu jauh atuh, Kang. Terlalu jauh ya. Oke. Jadi sekali lagi nih, Abang tidak berminat menjadi presiden? Ya, kalau ada yang milih mah ya jadi presiden sekampung lah. Presiden Singapura. Oke, enggak apa Kang. Baik. Ini memang lucu Kang ya pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Kang Oh, oke Herman. oke, Kang, oke. Jika di antara orang yang digadang-gadang, yang Akang tidak tahu ataupun Akang yang sudah tahu ya, seperti tadi Akang Iya. sampaikan. Tiba-tiba mereka misalkan berhasil dan terpilih menjadi presiden di 2024 nanti. Kira-kira harapan, keinginan apa yang ingin Akang sampaikan ke presiden nanti?
Kalau saya mah sebagai masyarakat biasa ya, nggak banyak neko-neko, nggak banyak muluk-muluk sih. Yang penting perekonomian negara bisa stabil mungkin, terus bisa menjamin semua keamanan dan kenyamanan warga negaranya tanpa memandang bulu baik itu golongan atas maupun golongan bawah. Yang ketiga, mohon eh, apa untuk penataan eh, ketatanegaraannya mohon diperbaiki, jangan sampai nanti timbul berbagai masalah, baik itu dari segi korupsi ataupun penyelewengan-penyelewengan anggaran dan yang lainnya itu kan sangat merugikan negara ya Kang ya. Ya. Saya rasa ya itu aja dulu Pak. Eta Kang. Oke, siap. Siap, terima kasih Kang Ilham. Jadi apa yang kita obrolkan nih mudah-mudahan bermanfaat dan mohon izin nanti Roni jadikan backsound untuk konten Roni di Garut Unik YouTube channel. Begitu Kang Hilman, tidak apa-apa kan? Oh, begitu. Direkam ini Kang. Ya? Direkam ini teh. Iya dong. Nggak apa-apa, kita kan nggak malu macam-macam atuh ya. saya nanti Kang nanti saya malu. Nggak apa-apa. Kirain teh biasa-biasa saja ini teh. Nggak apa-apa. Ini saya lagi bingung nih, lagi bingung nyari konten. Terus tiba-tiba ke ide, yowes saya wawancara aja, wawancara orang-orang mengenai pola pikirnya, mengenai pemikirannya untuk Presiden Harapan di 2024. Mudah-mudahan doakan channel Garut Unik yang Maroni kelola ini segera mencapai 1000 subscriber dan mencapai 4000 jam tayang, Kang ya. Iya, mudah-mudahan Kang, mudah-mudahan saya dukung Kang. Oh, Oke. itu namanya channelnya apa Kang? Maaf saya lupa. Garut Unik Kue pakai Ki, Kang. Oh, Garut Unik. Garut Unik Kue. Oh, Garut Unik Kue. Iya, siap nanti saya cek. Terima kasih Kang atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Iya, sama-sama Kang. Salam sehat, sejahtera, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sukses selalu. Waalaikumsalam Kang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bahron, Damang. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mau wawancara sedikit, tidak apa-apa, mengganggu waktunya. Oke, langsung saja Pak Ustadz ya, to the point. Nanti Pak Ustadz jawab saja dengan lugas, dengan tegas, dan dengan singkat. Pertanyaan yang pertama. Sudah siap Pak Ustadz? Oh, mengap. Pertanyaan yang pertama. Siapa saja calon presiden yang Ustadz ketahui? Ganjar Pranowo, Mm-mm. Erlambang, Iya. Pak Anies Baswedan. Terus? Kenapa matinya? Wawancara tebet parem. Oke, sudah. Berarti Pak Ustadz sudah tahu ya yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden. Nah, dari beberapa nama yang disebut, menurut Pak Ustadz siapa calon yang digadang-gadang jadi presiden ini yang pantas menurut Pak Ustadz? Yang apa? Yang pantas menurut Yang Pak Ustadz. pantas itu yang siapapun juga pantas, yang sesuai dengan beberapa indikator dan kriteria aja kalau menurut saya. Tentunya lebih memihak kepada rakyat lah, intinya seperti itu. Sekarang jangan ke kelompok, ke pribadi itu yang sudah dikatakan untuk pemimpin yang tidak baik. Intinya rakyat itu adalah segalanya bagi seorang pemimpin. Itu aja, siapapun dia silakan. Tapi betul tidak ada yang Pak Ustadz dukung dan dijadikan jagoan untuk Pak Ustadz nih? Nggak ada kalau menurut saya. Yang jelas saya mempromosikan bahwa memilih itu harus betul-betul dengan hati nurani, yang memilih itu harus betul-betul dengan seleksi kita gitu, dengan harus betul-betul baiklah supaya kita mendapatkan pemimpin yang terbaik, itu aja. Oke, next pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, terima kasih nih jawabannya. Sekarang beranjak ke pertanyaan berikutnya. Karena jawabannya tadi berarti tidak
kenapa Pak Ustadz menganggap dia pantas? Pada dasarnya Pak Ustadz semuanya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Pak Ustadz berminat menjadi presiden? Saya berminat sekali sesungguhnya. Wah. Saya juga masih masih apa namanya berikhtiar lah. Itu tidak ada kata terlambat untuk mencoba berikhtiar menjadi seorang pemimpin negara gitu kan. Luar biasa. Ini harus saya ulang nih, Bapak aslinya berminat menjadi presiden? Iya, saya berminat jadi presiden. Bahkan anak saya itu diarahkan cita-cita kamu jangan jadi dokter, jangan tapi harus jadi presiden. Oke, baik, mantap, luar biasa. Mudah-mudahan kesampaian. Ya, Nah, jadi amin. pertanyaan terakhir Pak Ustadz nih, mohon waktunya sedikit lagi ya. Pertanyaan terakhir, apa yang ingin Pak Ustadz sampaikan kepada presiden yang terpilih nanti, siapapun? Tentunya siapapun yang terpilih jadi presiden, yang pertama tentunya adalah harus mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat gitu. Dia harus mengingat bahwa mereka dipilih itu berdasarkan oleh suara rakyat gitu kan, seperti itu. Yang kedua adalah untuk bisa menjaga jati diri negara ini gitu. Negara kita itu cukup kaya. Ya, jangan sampai kita tersisihkan, jangan sampai kita diobok-obok negara. Perlihatkan bahwa negara kita itu mampu gitu. Perlihatkan bahwa negara kita itu negara yang kaya, bahkan orang lain pun menginginkan negara kita. Kenapa kita tidak bangga oleh negara kita sendiri gitu, dengan negara kita sendiri? Oleh karena itu gali potensi yang ada. Ya. Seperti itulah kalau menurut saya pemimpin yang lebih cenderung bisa lebih antusiasnya itu lebih untuk menjaga negara itu sendiri gitu. Jangan sampai dia takut ataupun apa sama negara lain gitu. Dia harus tunjukkan bahwa negara kita itu kuat dan mampu, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jawabannya sudah kami dapatkan dan mohon izin ini akan dijadikan konten saya di YouTube. Diizinkan Ustadz ya? Ini salah ini, jangan Ustadz harusnya. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya, atas jawabannya. Ucapkan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Damang. Alhamdulillah. Lagi santai Om. Santai, Mang Ron. Enak. Ini saya mau wawancara Akang, tidak apa-apa, sedikit saja. Nggak apa-apa tuh, Mangga. Oke, jadi judul wawancara ini mengenai Pilpres 2024. Jadi mengenai siapa sih calon presiden yang cocok. Gitu. Siap Kang ya? Pertanyaan pertama Kang. Boleh, Mangga. Oke. Berdasarkan yang Akang amati dari media sosial, kemudian dari berita, sekarang kan belum ada calon presiden resmi, tetapi sudah ada yang digadang-gadang oleh beberapa pendukung, baik dari kalangan partai ataupun tidak. Nah, yang Akang ketahui kira-kira calon-calon yang digadang-gadang ini yang Akang kenal, yang Akang tahu siapa saja? Siapa ya? Bingung itu teh gadangnya, lawannya bukan lawannya, siapa-siapanya belum pasti kan, diketahui nanti bingung gitu siapa ya. Yang jelas mah yang tahu mungkin yang bakalan calon teh terus Pak Ganjar, Prabowo, sama Anies yang saya tahu. Cuman gadang-gadangnya depan-depan apa wakil-wakilnya saya nggak belum tahu itu teh. Betul, karena kondisinya seperti itu. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan 3 nama yang Akang sebutkan. Pertanyaan berikutnya, Kang. Siap. Dari yang Akang kenal lewat medsos ataupun lewat berita dari ketiga tadi yang disebutkan. Ini menurut kata hati nih, siapa yang pantas menurut Akang? Bingung, dah semua juga berkompetensi ya. Bagus gitu. Tapi untuk yang cari yang terbaik, baik semua, tapi ada yang terbaik ya saya masih bingung juga.
Karena istilahnya mah di media sosial pun belum kelihatan gitu ya wakilnya siapa atau apa namanya visi misinya seperti apa. Yang jelas mah visi misi baik semua ya, nggak bakalan ada yang jelek visi misi mah gitu. Pasti. Cuman yang yang paling terbaik siapa ya, bingung. Bingung ya. Tenang Iya. Kang, nanti mungkin beberapa waktu yang akan datang, apalagi menjelang dekat ke waktu pemilu, biasanya mereka suka take action, baik itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, atau mungkin action-action yang baik lainnya. Jadi pada intinya kalau misalkan Akang sampai saat ini belum ada nih calon presiden yang digadang-gadang yang betul-betul menjadi kepercayaan di hati, it's okay, nggak apa-apa Kang. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kang ya. Siap. Apakah Akang berminat menjadi presiden? Wah, bukan berminat lagi, enggak lah kayaknya mah. Mau Kang? Gering lah. Untuk jadi presiden mah jauh atuh. Di wisata we heula aya nama. Iya, oke, gak apa-apa Kang. Nah, jadi kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Walaupun misalkan Akang sudah tahu yang digadang-gadang tadi, kemudian Akang masih bingung mencari pilihan siapa yang kira-kira pantas menurut Akang, kemudian mungkin jadi presiden juga kita mah nggak mungkin ya. Nah, tetapi sebagai warga masyarakat, jika mengakui kita nih warga masyarakat jelata, nah kira-kira apa harapan, keinginan yang ingin disampaikan kepada calon presiden, kemudian presiden terpilih nanti, begitupun yang digadang-gadang. Kalau misalkan ada yang ingin disampaikan, kira-kira apa tuh Kang? Yang jelas ingin disampaikan malah lebih baik dari yang sudah aja, gitu. Kalau istilahnya sama-sama aja yang sudah-sudah ya percuma, harus yang lebih baik lah. Yang jelas lebih mementingkan rakyatnya, kayak itu aja. Termasuk ini ya, tim off-road mendapatkan prioritas dari pemerintah ya. Ya, bukan masalah itunya, tapi pengembangan wisatanya yang harus diluasin. Gitu. Pengembangan kan, wisata ya. Terutama di Garut pengembangan wisatanya harus lebih baik. Potensinya ada, tapi pengembangannya kurang wah. Gitu. Oke, siap. Baik Kang, terima kasih nih wawancaranya siap, selesai dan mohon sehat semua. Jadi pelengkap konten Roni di Garut Unique Channel menjadi bagaimana memberikan gambaran bahwa seperti inilah persiapan-persiapan yang ada di kalangan atas elit politik, juga yang ada di bawah di level masyarakat gitu ya, yang ada di pikiran. Jadi mudah-mudahan jadi suatu chemistry yang positif antara kita sebagai masyarakat dengan para pelaku elit politik. Itu kan nggak apa-apa ya? Siap, mangga Kang Ron. Oke, terima kasih Kang atas waktu dan kesempatannya, dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Salam sukses sejahtera dari Mbak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.